Hai teman-teman, ya, di episode ini saya akan sharing informasi mengenai zinc. Karena di dunia ini manusia cenderung kekurangan zinc dan mereka tidak mengetahuinya, kebutuhan zinc dalam tubuh. Merubah kebiasaan makan dan minum dapat memperbaiki kesehatan. Efek kolektif zinc dan enzim dalam tubuh melebihi semua mineral. Tubuh tidak bisa simpan zinc. Tidak makan makanan yang ada kandungan zinc, maka akan kekurangan vitamin zinc. Dan berhubungan zinc ada di dalam sel, jadi percuma kalau cek darah. Zinc adalah tinggi antioksidan. Makan makanan banyak karbohidrat mengakibatkan tinggi insulin, akan menghabiskan zinc dalam tubuh. Dan kekurangan zinc, sel pankreas jadi lemah. Penderita diabetes sangat kekurangan zinc. Dalam prostat sangat banyak zinc. Ada hubungan dengan sperma dan testosteron. Zinc adalah mineral ajaib. Terlibat dalam banyak reaksi biokimia. Dan zinc berhubungan erat dengan hormon. Zinc mempengaruhi dua jenis hormon, yaitu hormon FSH dan hormon LH. Kedua hormon ini berperan penting untuk sistem reproduksi pada wanita maupun pria, terutama ovarium pada wanita dan testis pada pria, juga mempengaruhi hormon seks. Kekurangan zinc akan membuat rambut rontok dan pembengkakan prostat pada pria dan keguguran pada wanita. Dan banyak wanita yang sudah menopause sangat kekurangan progesteron. Progesteron adalah gangguan siklus menstruasi dan ovulasi, gangguan ketidakseimbangan hormon. Minum sedikit zinc akan sangat membantu mengatasi tingginya estrogen. Zinc juga menjaga hormon pertumbuhan, yaitu hormon anti tua GIF1. Dan akan merubah T4 jadi T3 aktif. Juga butuh iodium dan selenium. Dan zinc juga bisa memperbaiki resistensi insulin dan menurunkan insulin gula darah. 1. Zinc mengatasi masalah seksual, mengatur kadar hormon seks. Zinc maintain sekresi testosteron. Kekurangan zinc testosteron akan menurun dan jadi mengurangi nafsu seks dan bahkan terjadi susutnya testis. Banyak orang tidak mengetahui konsumsi zinc akan menjaga testosteron. Kedua, zinc akan menstabilkan insulin sel liver. Dan kedua, terbanyak zinc ada dalam sel pankreas untuk memproduksi insulin. Sangat dibutuhkan penderita diabetes. Butuh zinc untuk mencegah terjadinya resistensi insulin. Jarang orang mengetahuinya. Gejala resistensi insulin adalah sirosis hati, lemak liver, meningkatnya stroke, serangan jantung, gemuk, hipertensi karena kekurangan zinc. Sel pankreas jadi kelelahan. Zinc membantu mengatasi penurunan gula darah agar pankreas jadi stabil. Zinc memiliki sifat antioksidan yang bermanfaat untuk mengurangi stres oksidatif, yaitu salah satu faktor resiko penyebab beberapa penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan sindrom metabolik. Ketiga, terbanyak zinc ada dalam otot. Zinc memperbaiki dan membuat pertumbuhan otot. Bahkan kekurangan zinc, otot pun tetap bekerja dengan normal. Otot dalam betis, Achilles tendon dapat menanggung beban yang besar. Karena banyaknya zinc, olahragawan seperti pelari, pemain sepak bola dan basket sangat butuh zinc. Kekurangan zinc membuat susutnya Achilles tendon dan membuat cedera lutut, pergelangan kaki, dan betis. Daging merah 4 kali lebih banyak
zinc daripada daging putih. Jadi lebih baik konsumsi daging merah daripada daging putih. Orang yang ingin membentuk otot, makan dada ayam, brokoli, nasi, dan biji-bijian, dan kurang makan daging merah akan kekurangan zinc juga. Di dalam biji-bijian termasuk havermut ada asam fitat yang menghalangi resapan zinc, dan mineral lain mengakibatkan kekurangan zinc. Keempat, zinc membantu mengatasi susutnya timus ada di atas jantung. Timus ada di atas jantung ya. Zinc membantu mengatasi susutnya timus. Fungsi timus adalah imun sistem, mengakibatkan turunnya T sel antibody jadi rendah sehingga tidak bisa melawan virus, tidak bisa melawan infeksi. 5. Zinc mengaktifkan B sel dan T sel, membangun antibody. Keenam, zinc menjaga kesehatan mata seperti katarak dan gangguan penglihatan dan mencegah kerusakan retina mata. Zinc membuat aktif vitamin A. Walau cukup vitamin A, tapi bila kekurangan zinc, penglihatan di malam hari jadi bermasalah. Vitamin A butuh kerjasama suplemen zinc. Ketujuh, kekurangan zinc membuat kulit jadi kering, bersisik, jadi kasar, tidak licin. Zinc berguna dalam menjaga kesehatan kulit sebab dapat memproduksi sel-sel baru dan kolagen dan mampu melindungi sel dinding kulit dari beragam zat asing dari luar. Mengatasi terjadinya peradangan saluran usus dengan zinc mengobati tukak usus kecil, tukak lambung. Kekurangan zinc diakibatkan minum obat KB, banyak makan gula dan karbohidrat juga, banyak makan biji-bijian. Stres membuat tinggi kortisol, obat steroid, rendahnya asam lambung, dan alkohol. Ini akan membuat kekurangan zinc. Fungsi zinc membantu Anda bisa tidur. Zinc adalah kunci pengantar syaraf otak saat tidur. Zinc juga mempengaruhi metabolisme melatonin agar bisa tidur, agar syaraf jadi tenang. Magnesium, potasium, kalsium, B6 juga berfungsi yang sama sebagai penenang. Jadi mesti minum pada malam hari, bukan di pagi hari. Saran untuk zinc chelated bisa minum bareng suplemen lainnya. Ini untuk agar bisa tidur nyenyak. Orang yang bisa tidur 7-9 jam adalah tingginya zinc. Banyak orang kekurangan zinc karena kebanyakan makan karbohidrat atau biji-bijian dan keturunannya seperti minyak omega 6 akan menghambat peresapan zinc. Bila ingin cukup tidur, silakan coba konsumsi zinc. Minyak omega 6 ada di minyak sayur-sayur dan biji-bijian ya. 10. Zinc adalah mikromineral, artinya hanya butuh dosis rendah. Ada di seafood, kerang, daging merah, dan makanan lainnya. Tiram paling bagus. Zinc adalah cofactor yang membantu aktifkan enzim. Enzim protein, bukan enzim pencernaan, yang bisa membentuk struktur, detox, dan banyak fungsi lainnya. Zinc berhubungan dengan 300 lebih enzim protein dan berhubungan lebih dari 1000 jenis transaction factor. Karena itu, zinc beroperasi dengan banyak sel DNA. Kekurangan zinc mengakibatkan pertumbuhan jadi tidak normal. Pertumbuhan tubuh terhambat. Fungsi tubuh tidak maksimal. Hipogonadisme dan produksi enzim testosteron tidak maksimal. Tidak ada rasa atau hilang penciuman. Imun sistem jadi rendah, gampang terserang virus, khususnya paru-paru. 11. Penyembuhan luka. Zinc mampu mempercepat penyembuhan luka dari peradangan, khususnya untuk lansia, bisa lebih cepat ya.
12. Zinc menjaga kekebalan tubuh. 13. Zinc mengatasi flu. Zinc diminum setiap hari dapat bantu menghilangkan gejala flu. 14. Zinc mengatasi diare. Kurangnya air bersih yang memadai dapat menyebabkan diare pada anak-anak. 15. Zinc berguna dalam mencegah osteoporosis. Zinc dapat membantu dalam regenerasi sel-sel tulang yang rusak dan berguna dalam mengoptimalkan pertumbuhan tulang. 16. Zinc menjaga kesehatan otak dan syaraf, misalnya kesemutan, pikun, hingga sakit kepala. 17. Zinc mengoptimalkan pertumbuhan anak dan metabolisme anak dan kepintaran anak. Berbicara, daya pikir, daya ingat, ibu hamil kekurangan zinc juga bisa mempengaruhi daya ingat si anak. Anak balita yang diberikan suplemen zinc selama 6 bulan cenderung punya ukuran badan yang lebih tinggi ketimbang yang tidak minum suplemen. Ada beberapa jenis zinc, silakan milih sesuai kebutuhan tubuh Anda. Zinc asetat untuk menghilangkan jerawat, zinc lactate untuk luka bakar, diare, defisiensi vitamin B kompleks, suplemen untuk wanita hamil dan menyusui, dan sebagainya. Zinc sulfate untuk kekurangan zinc atau seng juga dalam pengobatan diare akut. Zinc picolinate mengatasi jerawat. Picolit mengatasi jerawat, sistem kekebalan tubuh sebagai suplemen kehamilan, mengendalikan gula darah, meningkatkan kesehatan jantung, memperlambat degenerasi mukula, yaitu gangguan penglihatan yang terjadi pada lansia. Zinc picolinate dan zinc gluconate hampir sama. Saya milih zinc gluconate, ya. Zinc gluconate juga untuk orang yang tidak mendapatkan cukup zinc dalam makanan. Okay. Zinc monometionin untuk perawatan pertumbuhan sel baru, meningkatkan imun tubuh, mendukung fungsi seksual pria, memupuk struktur kulit dan kondisi lainnya. Zinc oxide mengatasi jerawat, mencegah paparan sinar UV, mencegah infeksi bakteri, mengatasi ruam dan iritasi kulit, mencegah penuaan dini. Zinc Pharmacore bermanfaat untuk memelihara kesehatan, daya tahan tubuh, dan membantu penyembuhan luka. Zinc Chelate, asam amino untuk tidur nyenyak. Zinc L-carnosin, manfaat untuk meringankan ketidaknyamanan lambung, mendukung kesehatan lambung, membantu lapisan mukosa yang sehat, sekresi lendir yang sehat dari sel-sel perut, dan membantu menjaga keseimbangan bakteri di saluran pencernaan. Jadi ada hampir 10 atau mungkin lebih dari 10 jenis zinc. Anda jangan salah milih, ya. Anda jangan salah milih, silakan milih kebutuhan untuk tubuh masing-masing, ya. Jangan lupa Anda like, subscribe, dan share agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan informasi yang jelas, ya. Silakan untuk video saya ini, bila Anda suka, jangan lupa kasih like dan komen. Terima kasih, Tuhan memberkati.